ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin, para bapak saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib pada kesempatan kali ini menghimbau diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya semaksimal kemampuan kita. Para bapak saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini,
Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk di muka bumi ini, yang memakmurkan bumi ini dan menjaga bumi ini, melestarikan bumi ini, menegakkan hukum Allah di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala berkata, mendeklarasikan, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di hadapan para malaikat, dan kisah ini Allah bagikan dalam Qur'annya dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi yang aku ciptakan yang luas itu, makhluk yang melestarikannya dan menegakkan hukumku di sana. Kenapa makhluk, para bapak saudara sekalian, yang melestarikan bumi ini disebut sebagai khalifah? Khalifah itu terambil dari kata khalafa yakhluf, artinya mengganti. Dikarenakan sebelum kita ada makhluk yang memang tinggal di bumi, mereka melestarikan bumi ini, mereka menegakkan hukum Allah. Akan tetapi mereka sering membuat kehancuran, mereka sering menumpahkan darah sesamanya. Makhluk tersebut adalah jin. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mendeklarasikan, mengumumkan kepada malaikat, aku akan hadirkan makhluk di muka bumi ini, khalifah, manusia yang akan menjalankan hukumku di muka bumi ini, malaikat agak protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan suatu makhluk yang merusak dan saling mengalirkan darah di muka bumi ini? Kenapa enggak kita aja yang kau pilih, para malaikat? Para bapak saudara sekalian, kalau saya pikir-pikir, kenapa malaikat bicara seperti itu di hadapan Tuhan? Malaikat yang katanya taat, yang katanya ibarat kata taatnya luar biasa, kenapa ketika Allah deklarasikan, Allah umumkan, kau ngomong begitu malaikat? Bisa ngomong begitu? Kenapa kau ciptakan makhluk yang perusak? Di dalam tafsir Al-Wasit karangan daripada Dr. Wahbah Zuhaili disebutkan dua sebab. Dikarenakan para bapak saudara sekalian, malaikat hum qasu al-khalqal jadid al khalqis sabiq. Mereka adalah menyamakan makhluk yang baru ini seperti makhluk yang lama, yaitu jin yang merusak juga di muka bumi ini. Maka mereka menyatakan pasti makhluk yang baru ini merusak juga seperti jin dulu. Yang kedua, li'annahum 'alimu anal khalqal jadid, dikarenakan mereka tahu bahwa makhluk manusia ini bukan tercipta, bukan daripada unsur seperti malaikat. Malaikat tercipta daripada cahaya, sementara kita daripada tin, daripada tanah. Pasti malaikat tahu kita tuh bukan maksum. Malaikat tahu kita nggak terpelihara daripada dosa. Pasti kita salah, banyak salahnya. Para bapak yang dirahmati, para bapak saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan segala keputusannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu perkara yang kau tak tahu. Allah menyatakan dalam surah 30, dalam ayat 34 Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ini, manusia pertama ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dalam rangka untuk sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan, sombong, wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Para bapak saudara sekalian, maka dari ayat ini ada yang menyatakan iblis itu adalah, ada dua kaul di antara ulama yang menyatakan iblis itu, ada yang menyatakan dia adalah bangsa malaikat. Dia bangsa daripada malaikat. Kenapa?
Jika Allah menyatakan wa yakunna lil malaikati isjudu li Adam, iblis termasuk di sana, maka dia bagian daripada malaikat. Kenapa dikatakan daripada jin? Di annahum ikhtafau, dikarenakan mereka adalah tersembunyi. Ada yang menyatakan tersembunyi. Ada yang menyatakan iblis itu adalah daripada jin. Dia tercipta daripada api. Ini dua pernyataan yang terkenal daripada para ulama. Ada pelajaran yang saya petik saudara sekalian. Iblis itu, maka dalam tafsir Ibnu Katsir wa raddu anna Allah Subhanahu wa taala amara al-malaikata bisujudi li Adam, dakhala iblisu fi khitabihim. Jadi ketika Allah ngomong, ketika Allah aku memerintahkan para malaikat, iblis termasuk. Kenapa kok dimasukkan? Dikarenakan iblis dulunya adalah orang yang taat, makhluk yang taat para bapak saudara sekalian. Seperti para malaikat, bahkan lebih taat daripada malaikat. Akan tetapi ketika iblis ini adalah membangkang perintah Tuhan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam, ini sujud bukan untuk ta'zim atau ibadah, bukan, tetapi dalam rangka untuk takrim, dalam rangka untuk menghormati, dalam rangka untuk tahiyah, penghormatan kepada makhluk yang baru yang Allah ciptakan ini. Tapi dia enggan merasa, ana nari wa hadatin. Bagaimana saya sujud kepada makhluk yang kemarin sore? Bagaimana aku perintah, engkau merintahkan saya sujud kepada makhluk yang enggak lebih daripada saya? Saudara, perhatikan. Makhluk yang dulu disandingkan oleh para malaikat derajatnya bahkan lebih, lantaran merasa lebih, iri, dengki, Allah menyatakan fakhruj innaka minas sabirin. Allah jadikan iblis makhluk rendah, dan Allah jadikan keturunan daripada iblis neraka jahanam selama-lamanya. Para bapak saudara sekalian, daripada penyakit kita yang hidup bermasyarakat adalah dengki ini yang luar biasa ini. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, iyyakum wal hasad, kata Nabi, hati-hati namanya dengki iri. Fa innal hasada yaqulul hasanat, dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulu an-naru al-hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Di dalam kitab Aunul Ma'bud ala Syarhi Sunan Abi Dawud, karangan dari seorang ulama India pada abad ke-13, dia menyatakan, kenapa kok dengki ini menghancurkan amal kita? Jadi puasa kita, zakat kita, haji kita, baiknya kita, sedekah kita hancur gara-gara kita dengki ini, iri ini. Beliau menyatakan, li'annal hasada yufdi ila al-intiyah. Dikatakan biasanya kalau orang dengki itu dia pasti ngomongin keburukannya, dan ketika kita gibahin orang, maka kebaikan-kebaikan kita otomatis terpindah kepada orang yang kita omongin itu. Para bapak saudara yang saya hormati dan saya muliakan, dan biasanya kalau misalnya orang udah dengki, udah iri hati, pasti dia nggak pengen terima pendapat orang. Apa yang dinyatakan adalah benar, apa yang dinyatakan itu adalah lurus, apa yang keputusannya itu adalah tidak salah. Para bapak saudara sekalian, dengan bahasa sayang saya nyatakan, kita butuh pendapat orang. Kita sangat perlu pendapat, pikiran-pikiran orang. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran bukan daripada apa pikiran kita, tapi Allah letakkan dalam otak-otak orang-orang. Kenapa para bapak saudara sekalian? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kita perhatikan, maaf saya khutbah agak panjang, tolong agak sabar, dikarenakan saya juga agak jarang juga bicara di hadapan para bapak saudara sekalian. Nabi besar kita Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Seorang nabi, seorang rasul, wahyu turun kepada Nabi. Akan tetapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan Nabi untuk mengajak temannya bermusyawarah. Allah menyatakan wasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad, ajak teman-temanmu bermusyawarah, berdiskusi. Jangan kau putusin sendiri, nanti salah keputusanmu. Dan banyak contohnya. Contohnya para bapak saudara sekalian, ketika perang Badar, Rasulullah SAW tiba di Badar, itu adalah tempat sumur namanya, Bi'lun, Ismul Bir, nama sumur. Di perang Badar itu
Rasulullah SAW memberhentikan para sahabat, udah di sini kita diam. Ada seorang sahabat yang cerdik dalam berperang, pinternya luar biasa, namanya Hubab bin Munzir. Kata beliau nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kita berhenti di sini perintah wahyu atau pendapatmu? Kata Nabi, ini pendapatku, bukan wahyu dari Allah. Kalau begitu bukan di sini tempatnya Rasulullah. Kalau di sini, dan karena Hubab ini pintar dalam strategi perang, para bapak saudara sekalian. Bagaimana yang baik kita ambil, kita berhenti, kita kuasai sumur yang di dekat musuh. Kemudian kita ciptakan ya, sedikit-sedikit sumur, kemudian airnya kita kuras sana, supaya ketika perang musuh itu adalah nggak dapat air, sementara kita airnya banyak. Rasul mengambil pendapat orang ini, para bapak saudara sekalian. Rasulullah. Kemudian banyak sekali contohnya. Maaf. Setelah perang Badar, Rasulullah SAW ketika perang kita menang, ada 70 tawanan kaum Quraisy. Ketika itu Rasul nanya kepada Abu Bakar, wahai para sahabatku, apa yang apa yang kita lakukan kepada tawanan ini? Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, mereka ini adalah paman-paman kita, teman-teman kita dulu di Mekah, maafin aja, kita ambil tebusan. Umar menyatakan, enggak ya Rasulullah, mereka ini adalah kaum-kaum yang mengusirmu, kaum-kaum yang menyatakan engkau adalah seorang kadzdzab, pembohong, pendusta, penyair, engkau orang gila. Nadribu anaqahu, kita penggal aja leher ini, tawanannya. Abdullah bin Ruahah ada lagi, ya Rasulullah, di situ ada namanya goa, itu ibarat kata lubang. Lubang itu ada kain. Kita cemplungin mereka, kita bakar hidup-hidup. Luar biasa Rasulullah SAW berdiskusi kepada para sahabat. Rasulullah cenderung mengambil pendapat Abu Bakar. Tetapi pendapat ini dicela oleh Quran. Perhatikan, Rasul berdiskusi, Rasul ambil salah, tetapi pendapat ini dicela. Pendapat ini nggak benar. Tapi tetap aja, walaupun itu karena berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak membantai para sahabat, yaitu mengambil fidyah. Para bapak saudara yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا الله نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا عليه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Saul semua bagus. Fa'ila tasbiyah sufuh ini qamatus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Setelah